Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terhormat guru kita bersama pembina daripada Mas Ta'lim Al-Ihsan Mukarram Kakanda Ustaz Kamaluddin, bahkan beliau senantiasa memberikan kesehatan, melangkah penyakitnya, dan bisa istiqomah dalam beribadah, bimbing kita dalam beriman, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Mukarram Ustaz Nasrullah, kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, agar beliau senantiasa mendampingi kita dalam menuntut ilmu di sini dan berikan ilmu kepada kita. Ketua Majlis Kakanda Ustaz Ali dan juga semuanya jamaah, semoga yang istiqomah akan mendapatkan 1000 karomah di Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah terlimpah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita ngaji tentang hati. Hati ini merupakan salah satu cikal bakal kita. Apakah kita dapat mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan na'udzubillah min dzalik, apakah kita tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita mesti memelihara hati kita. Begitu banyak orang ketika beliau orang-orang itu masih muda, beliau Islam. Ada orang cuma niat pohon aja tuh, pohon Natal orang bisa pindah agama. Ya. Ada orang cuma niat baju doang, baju agama tertentu bisa pindah itu agamanya itu orang. Artinya apa? Ya muqallibal qulub, Allah yang memutarbalikan hati kita. Ya. Sabbit qalbi ala dini. Agar apa? Hati kita tuh teguh kepada agama Islam. Ya, tentukan hati kita ini agar senantiasa memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diputarnya yang bengkok. Ya, jangan sampai Allah memutar balikan kita. Tadinya kita cinta sama maulid, rajin sama maulid, rajin sama ngaji. Artinya diputarnya bukan putar setelan, beda lagi. Ibarat kaset, tadinya lempeng, ketika diputar ulang itu kaset udah rusak. Jangan sampai begitu nih hati kita. Ya. Alhamdulillah ini udah luar biasa. Allah sudah memberikan hati-hati kita ini untuk senantiasa istiqomah di majelis ilmu. Ya. Kita minta penjagaan hati kita. Ya. Penjagaan di hati kita agar kita senantiasa gemar hadir di majelis ilmu. Ya. Jangan sampai ketika ada satu hal, hati kita tadinya demen banget sama majelis ilmu, tadinya lama-kelamaan jadi benci terhadap majelis ilmu. Jangan sampai kita jaga. Tadi Ustaz Kamal bahas kita jelas banget. Yang pertama nih, hati ini menjaga imannya. Ya. Agar iman kita senantiasa beritikad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjaga agar senantiasa bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Udah diantar banget itu. Kita buat pegangan kita itu hati kita. Ya. Kemudian dalam kitab itu juga tadi saya baca menerangkan tentang keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi itu penjelasan tentang ketawaduan, keikhlasan kita. Ya. Dalam satu makalah itu aja tuh semuanya udah nyambung. Ya. Tinggal kita bagaimana itu. Ya. Satu hadis yang dibaca oleh guru kita Ustadz Kamal itu udah luar biasa. Ya. Ketawaduan, keikhlasan kita, kemudian jangan berburuk sangka, keimanan kita kepada Allah, ya. Kemudian berhusnuzon, kemudian kedermawanan kita, itu semua ada tadi di kitab itu. Itu baru satu pembahasan dalam ini. Sebenarnya itu satu pembahasan itu sudah mencukupi daripada hati kita. Makanya bagaimana nih hati kita senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz Kamal tadi bilang, jangan sampai Quran di atas lemari pada kuluk Bang Ali. Ya, di Bang Ali ya. Jangan sampai Quran di atas apa itu? Ya, di atas gitu tuh. Ya. Usen, opal dulukan, ada yang bahkan sesek, jarang dibaca. Minimal itu, ya, minimal itu, ya. Sebagai apa? Buat pedoman hidup kita. Al-Quran, ya, bisa menjadi pedoman hidup kita. Kalau kita berpegang teguh terhadap Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi penyejuk hati kita. Ya. Kita kayak mau motong nih pikiran. Baca aja Quran saya, 2 ayat, pelan-pelan. Dengan izin Allah, apa yang kita lagi pikirin pelan-pelan kebuka tuh jalan. Ya. Satu kali mau motong ini, ilah besok ini gimana gue ya? Baca Quran aja malam-malam. Sampai pagi dan aja baca Quran lagi. Tiba-tiba orderan yang main sono balik objek laku. Itu udah Allah yang ngasih jalan. Ya. Itulah makanya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dari mana kita dari mana jalan kita nggak tahu. Kalau Quran kita jadikan pedoman buat hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana hati ini kita biar senantiasa berputarnya ke arah kebaikan, hadirnya di majelis ilmu. Bacalah Quran sebagai harian kita tiap hari, zikirnya kita tiap hari. Itu merupakan obat buat hati kita agar hati kita tertanam keimanan, keikhlasan, ketawaduan, keyakinan, dan semuanya yang tadi ada di kitab dan kita baca. Itu merupakan salah satu cara kita menjaga daripada hati kita senantiasa berputar ke arah yang baik selamanya. Kalau kita senantiasa membaca Quran, insya Allah Allah jaga hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ya Pak, baca Quran. Ya, misalnya gini Bang Ali, pulang jaga malam-malam. Daripada gua nunggu subuh gua tidur, baca aja seayat. Itu termasuk tadarus, ya. Ya. Masuk asis 10, masuk baca Quran, baca tuh Iqra, Al-Fatihah. Dengan Quran udah termasuk tadarus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan, kagak bisa satu baris, satu lembar, 2 baris, 3 baris. Ya. Nggak bisa satu sekaligus surat, baca dikit-dikit. Itu merupakan cara kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, mobilus buat saya sendiri, umumnya pada kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.